Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan ngobrol soal modifikasi dari Honda Civic Estilo dan kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya. Mungkin teman-teman udah tahu nih karena mobil ini udah bolak-balik masuk di banyak vlog nih. Tapi kita akan ngobrol lagi yuk sama pemiliknya langsung. Untuk itu tonton terus videonya. Udah. Nah, halo Mas Reno, terima kasih udah mau datang nih. Thank you banget malah diundang di sini. Nih mobil udah terkenal banget lah di kalangan teman-teman, apalagi para pengguna Civic Estilo nih, karena modifnya ini kalau Mas Reno nih kayaknya dilihat, kalau saya ngikutin follow Instagramnya, kalau dilihat nih mainan yang nggak main-main ngebangunnya. Aduh. Boleh ceritain dulu nggak nih Mas Reno? Basically ini Civic Estilo tahun berapa? Oke. Untuk Honda Civic Estilo ini tahun 1992. 92 nih. 92. Ya? Early model berarti ya? Early model sebelum facelift ya? Bener. Oke. Boleh ceritain dulu nih. Sebenarnya konsep modifikasinya apa sih? Oke. Sebenarnya sih kalau secara konsep sih sebenarnya gue itu sebenarnya nggak jauh dari modifikasi orang luar ya. Gue ikutin beberapa banyak vlog lah gitu ya, kayak Sticky Diljo yang luar-luar itu. Itu banyak banget referensi yang menurut gua bagus banget. Nah, jadi untuk konsep gue lebih ke street sebenarnya. Street ya? Street. Street modification. Street modification. Dari semua vlog-vlog itu ditonton, berarti Mas Reno ngumpulin nih, gue suka ininya, gue suka bagian yang itunya, yang akhirnya dicampurin jadi satu nih. Nah, betul. Ini penampilannya sih sebenarnya bisa dibilang gara-gara penggunaan warnanya yang bisa dibilang simpel. Ini warnanya apa sih? Ini sebenarnya warnanya custom sih. Cuma kalau gue boleh jujur, ini sebenarnya gue cari referensi warna pun agak nyeleneh dari Porsche. Porsche yang gue ambil warna ini sebenarnya referensinya dari Porsche Singer. Cuma gua itu nggak bisa nemuin color code-nya Singer. Cuman bisa nemu fotonya. Nah, nemu foto. At the end of the day, ya gue coba cari warna yang referensinya mirip-mirip ke arah sana. Gitu. Akhirnya keluarlah warna ini. Akhirnya punya penamaan sendiri dong? Karena nggak nemuin color code-nya. Sebenarnya gue belum kasih nama warnanya. Belum kasih nama warna. Cuma ya untuk sementara kalau STNK abu-abu lah ya. Abu-abu, Oke, dari proses ngebangunnya sendiri nih, maksudnya dalam waktu dapat unit kendaraannya, ini mobil prosesnya panjang, apakah memang ada perbaikan, misalkan kropos gitu-gitu juga? Oke, mobil ini tuh sebenarnya gue udah pegang sejak sekitar 2011-2012. Lama ya? Udah lama. Gue udah beberapa kali, ini yang ketiga kalau nggak salah gue repaint. Ketiga berarti ya? Bener. Jadi sebelumnya itu gue restorasi warnanya hitam. Jadi aslinya kalau di surat itu dia warnanya apa namanya, Midori Green. Jadi hijaunya yang muda sekali. Yang muda ya, karena early ya. Early. Nah setelah itu gue dapat dalam kondisi sudah hitam. Dapatnya udah hitam. Kondisi sudah hitam, gitu. Kalau ngomong lama, proses restorasi pasti lama sih. Boleh ceritain nggak? Biasanya kan permasalahan dari Honda itu adalah kropos. Titik kropos dari mobil ini sendiri tuh di mana aja sih? Nah, kalau untuk kropos waktu itu yang gua temuin itu ada di bagian bagasi. Di bagasi, tapi itu saja. Yang lain so far aman. Aman. Gitu. Sekarang kita ngobrolin soal penampilannya dulu deh. Dari penampilan tadi ngomongin warna udah, sekarang kita ngelihat yang paling kelihatan dulu di depan. Dari bumpernya sebenarnya basically ceritain deh. Ini bumper sih standar ya? Bumper standar, betul. Tapi pakai add-on. Betul. Nah, add-onnya ini add-onnya ini sebenarnya buatan lokal. Iya? Iya, ini mereknya Positive Vibes. Jadi kalau untuk Positive Vibes ini actually sebenarnya gue salah satu dari ownernya juga. Punya brand sendiri ternyata. Betul. Jadi kalau kenapa sih kok bikin ginian gitu ya? Jadi sebenarnya
pada saat gue mau bikin ini sebenarnya nggak mau bikin tadinya. Tadinya malah mau beli dari luar, mau masukin. Oke, terus? Tapi terbersit lah kayak, kenapa kita nggak bikin aja ya sendiri ya? Kita desain sendiri. Oke. Buat kita bonus kalau ada orang yang suka. Oke. Tapi poinnya dasarnya adalah yang penting gue suka. Oke. Jadi gue waktu itu akhirnya gue sama temen gue bikin desain, hard draft. Akhirnya kita bikin, keluarlah produk pertamanya memang di lipsnya. Oke. Gitu. Ini bagus banget sih. Bentuknya simple, tapi dapat juga kalau mau dibikin finishingnya carbon fiber juga bisa. Ada, berarti ya? Yes, betul. Oke. Ini kalau bicara soal produk sendiri berarti udah dijual dong? Udah dijual. Boleh kalau tahu ini. dong harganya berapa? Kalau untuk yang FRP itu dia harganya 3,5 juta. Oke. Kalau yang bahannya karbon, karbonnya kita juga bukan yang hand lay up ya. Karbon kita yang karbon infused. Oh gitu. Ya, infused karbon itu sekitar 6,5 juta. 6,5 juta ya. Dan rata-rata kalau bempernya nggak ada masalah itu langsung fit ya. Betul. Gampang plug and play. Ya. Dan semua lubang kan di bemper udah ada lubang-lubangnya. Itu udah ngikutin aja sih. Ngikutin aja, nggak perlu sealant lah. Wah, ini menarik banget dibuat. Dan ini berarti bisa di Genio juga? Enggak, sorry, di apa? Bisa di Genio juga? Genio, beda bemper ya? Bempernya Genio sama Estilo kebetulan beda. Oh, beda. Tapi kalau EJ1-nya sama, yang coupe. Oke. Tapi barangnya siapa ya? Nah, iya. Iya, bener. Oke, sekarang kita ngobrolin apa lagi nih? Di bagian eksterior depan ada lagi nggak? Kalau eksterior depan mungkin gua ya cuma delete beberapa ya. Oke. Kayak emblem delete, wiper untuk semprotan airnya gue delete juga. Oke. Akhirnya di posisi ini di situ ya? Iya, ngumpet. Soalnya gue nggak mau ada flek-fleknya dari air itu sih. Penyakit banget tuh biasanya soalnya. Oke, kalau di bagian depan udah itu aja nih ya. Berarti tapi kayak lampu-lampu nih udah diganti semua nih baru. Lampu baru. Susah nggak ngedapetinnya? Lampu gampang sih. Masih banyak lah yang jual. Masih banyak. Oke, kalau gitu sebelum kita ngebahas ke samping kita bahas mesinnya dulu boleh ya? Boleh banget. Kalau dari penampilan, mesin sih nggak standar. Jujur gue nggak terlalu banyak mengerti soal mesin Honda nih ya. Siap. Pengen juga belajar, pengen tahu nih. Karena banyak banget yang senang dengan mesin Honda. Mesin Honda ini NE, terus terkenal dengan high revving. Dan betul. Suaranya tuh gurih-gurihnya. Ada 2 suara dia. Iya, terus apalagi sekarang tuh banyak juga yang pakai mesin kode K, segala macam. Betul. Tapi boleh ceritain nggak, basically ini mesinnya apa nih? Oke. Kalau ini kebetulan gue pakainya B series. Oke. Sebenarnya ini mesin-mesin 90s lah ya. Oke. Jadi dia itu udah DOHC, kalau standarnya SOHC. Oke. Nah, kalau iya benar standarnya SOHC. Betul. Nah, untuk mesinnya ini sebenarnya headnya B16A, blok bawahnya B20. Oke, jadi kapasitas mesin 2000 cc, betul. Oke, kenapa dikawinkan dengan B16 untuk sebenarnya simply B20 itu dia punya torsi yang lebih banyak, lebih besar. Oke. Dan sedangkan head B16 dia punya high revving yang enak. Oke. Nah, cuma B20, kenapa nggak full B20 aja gitu kan? B20 itu nggak ada VTEC. Dia non VTEC. Iya. Dia bener-bener ya masih konvensional aja, dia nggak ada VTEC. Sedangkan B16 hanya 1600 cc, tapi ada VTEC-nya. Nah, that's why mesin ini gua di Frankenstein untuk dapetin torsi yang berlimpah dengan VTEC yang screaming gitu sih. Oke, dengan racikan kayak gitu nih ya. Berarti RPM bisa sampai berapa? Sebenarnya nih kalau kita frankly speaking ngomong bisa berapa, sebenarnya sampai 9.000 bisa, tapi ada tapinya. Mengingat komponen gua masih fully stock sebenarnya, itu gua pribadi limit di 8.000 aja. 8.000. That's enough gitu. Enough. Sebenarnya safety point-nya itu sampai 8,5, tapi gua takut mendingan 8 deh. 8.000. Oke. Gue tanya dulu nih ya, tadi lo bilang bahwa secara internal mesin fully standar, piston, crank, betul, klep, fire klep semua standar. Fully standar stock. Gue memang ada sedikit rubah di
camnya B18. Oh, camnya dikawinin aja pakai B18. Iya. Tapi cam stock juga Cam stocknya Type R, betul. Oke. Jadi, oke. Iya begitu sih. Oke. Dengan racikan kayak gini nih. Udah, terus tapi kalau fuel management berubah? Fuel management berubah. Oke. Fuel management berubah. Pakai apa nih? Kalau gua fuel railnya gua pakai AM. Terus gua untuk injektor gua pakai RC. Oke. Untuk dari fuel pump itu gua pakai DW. Oke. Nah, ini supaya nggak tekor nih ya? Biar nggak tekor, ya? bener. Nah, dari fuel sistemnya upgrade, apalagi yang di-upgrade? Ini intake? Intake kita upgrade, throttle body upgrade. Oke, ini intake-nya pakai apa? Ini pakai Skang, ya? aftermarket. Oke. Terus kalau untuk throttle body, ini gua pakai Taiwan. Oh, Taiwan? Taiwan, ini literally Taiwan. Memang untuk dia atau sebenarnya custom atau gimana? Enggak, ini bener-bener plug and play sih. Dengan intake sih, intake-nya apa? Intake-nya Skang. Oh, ini Skang. Dan dia plug and play ke intake Skang ini? Iya, ini dia memang untuk B series sebenarnya. Oh. Tapi ya, still good sih, nggak ada problem apa-apa sampai detik ini. Soalnya basically dia cuma gedein ukuran aja ya? Betul. Dan dia bilet aja sih. Tapi kalau throttle positionnya semua pakai sensornya itu pakai aslinya gitu Pakai ya? asli, benar. Oke, menarik Gitu. banget. Terus apa lagi nih? Kalau dari sini kita ke depan ada header. Header ini gue pakainya PLM. Apa? PLM. Oh, PLM tuh dari US ya. Aha. Terus untuk Sampai ke belakang? Apa baru header aja? header aja, di belakang gue pakainya spoon. Oh, spoon. Nanti kita lihat aja di belakang langsung. Nah, terus air filter nih langsung pakai air filter KNN. KNN ya. Oke. Nih Hasport ini untuk si engine mounting gimana? Engine mounting. Nah, Hasport ini sebenarnya gue jujur ya, ini sebenarnya replika. Tapi gue punya bushing, itu gue akhirnya custom lagi sendiri. Oh gitu. Dari bahan poliuretan. Oke, ini untuk mengurangi vibrasi atau gimana sebenarnya? Kalau untuk ini sebenarnya sih vibrasi pasti lebih kencang ketimbang OM. Oke, tapi kekuatannya yang berbeda. Kekuatannya beda. Jadi dia lebih nggak main. Tapi gue ngakalin supaya interior nggak terlalu getar. Itu gue di bagian belakang tetap OM. Pakai OM. Untuk B series bisa, kalau K nggak bisa. Oh gitu. K nggak bisa. Karena berubah semua. Berubah semua ya, nggak duduk di tempat aslinya ya? Betul. Nah, dari semuanya ini, apalagi yang diupgrade? Ini radiator ganti juga radiator ya? Ganti, Koyorat, terus ini AC ganti. Oke. Terus apa lagi ya? Sama sistem rem ini Oh, untuk sistem rem semua ganti. Jadi braided semua ya? Full braided, terus itu gue pakai punyanya S2K. Ininya? Iya. Si booster sama apa, master remnya? Master remnya. Oke. Kenapa gitu. Mau di-upgrade ke sininya? Rasanya berbeda kah? Atau sebenarnya waktu itu sekaligus supaya ini sih, gue mau rapih kan. Oke. Jadi karena the wire part iya, sekaligus itu gue ganti juga lah, biar bersih juga kesannya nggak dan dia kotor. Memang modelnya nempel ya lah. Nempel. Pas memang udah. Iya, bener. Sorry, kalau master rem sih gue pakainya baru aja, tapi bukan punya S2K. Oh, cuman boosternya aja. Boosternya si ininya aja nih, apa namanya? Yang kecil ini apa ya? Oh, ini master couplingnya ya? Master coupling, iya benar. Oke. Clutch masternya, iya. Ini mesin dengan kondisi stok kayak gini, tapi upgrade dengan fuel system, cam B18, terus header. Udah pernah dyno? Sorry? Udah pernah dyno? Sudah pernah. Untuk flywheel, gue pakainya Toda. Oh, flywheel upgrade flywheel juga. Toda. Plat kopling? Plat kopling, ini OM. OM masih sanggup ya? Masih sanggup. Oke. Masih sanggup. Hasil dyno berapa? Hasil dyno horsepower 210, torsinya 210 juga. Enak dong, square gitu ya? Cukup pas enak. Rasanya kayaknya tuh ya? Iya. Oke. Memang kenceng sih enggak ya, tapi cukup lah. Ya bikin fun. Bikin funnya, gitu ya? funnya dapat kok. Iya. Dan suaranya pasti ya. Oke. Ada lagi di engine? Engine B kayaknya udah itu aja lah ya. Itu aja ya. Oke deh, kalau gitu kita ngebahas bagian sampingnya. Siap. Nah, sekarang kita di bagian sampingnya nih. Emang di sampingnya sendiri nih mobil kelihatan banget clean banget. Emang bener-bener Mas Reno ini nggak main-main urusan mainannya nih lagi-lagi nih. Thank you. Boleh ceritain dulu nih ya, di samping sendiri nih udah gue bisa ngeliat bahwa suspensi upgrade udah kelihatan karena mobil lebih pendek. Fender depan lebih wide,
betul. Dan spion juga beda, sama velgnya juga menarik banget nih. Boleh ceritain dulu nggak kenapa fender depan diganti lebih wide? Oke. Kalau kenapa pakai fender lebih wide? Sebenarnya karena kita jualan. Oke. Oh, ini produknya Vibe. Ini produk Vibe juga, Positive Vibe juga. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tujuannya buat ganti fender itu kenapa? Itu sebenarnya buat mengakomodir misalkan spek velg yang lebih lebar. Plus ban mau lebih meaty itu bisa. Jadi buat orang-orang yang ngejar untuk touring, untuk let's say kalau perlu buat drag, kan butuh biasa reverse stagger tuh ya. Betul, malah dia kan karena berpenggerak roda depan jadinya dibalik yang lebar itu butuh di depan ya. Nah jadinya kita ciptain lah si fender ini, tapi dengan bentuk yang gua mau itu kelihatannya somehow kelihatan OEM. Tapi ada certain part kita lihat dari sisi tertentu tuh agresif gitu. Jadi gue mau lihat kelihatan. Nah, kalau kita lihat dari samping bener-bener, mobil akan tampak ya biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Dari depan ya biasa aja. Ternyata ada sisi yang liarnya gitu. Jadi kalem-kalem liar kan seru ya. Menarik, bikin orang bertanya-tanya kan gitu kan. Secara basically, kalau tadi bilang ini produk sendiri, untuk wide-nya ini bisa pesan atau fix gini ukurannya? Untuk lebarnya fix segini, ini plus sekitar 35 mili. Artinya dari standar ya? Dari standar, artinya sekitar 3,5 cm. Jauh dong. Jadi waktu gue fitting itu gue sempat pakai 17,9, lebar 255. Itu masih masuk. Karena basically kalau standar paling berapa mentoknya? Wah, kalau standar mentok itu lebar 8 udah mepet banget kayaknya. Udah sih. Udah mepet banget. Udah nggak bisa. Gitu. Ini fendernya menarik. Bahannya apa? FRP. Sampai sini juga dapat. Jadi untuk orang yang sini biasa kan suka ada yang blank tuh. Ini bisa dilepas aja nggak masalah. Dan itu juga add-on yang di depan juga sama ya? Ini add-on. Betul. Menarik banget. Berapa harga? Kalau ini di 5,5. 5,5 ya? 5,5 juta. Di luar paintingnya? Di luar painting, betul. Tapi secara fitment, apakah harus ada yang di setup ulang atau sebenarnya plug and play udah? Plug and play sih kalau ini. Tergantung balik lagi body. Nah, tapi tergantung betul. Sama tadi kayak lips depan. Kalau bempernya udah tambel-tambelan, udah dempul. Nah, biasanya dia akan kaget juga kayak, kok nggak ketemu. Padahal ya itu karena mungkin dempul. Kesalahannya dari mobilnya juga ya? Betul. Ini menarik banget fendernya. Terus, spion ini apa? Kalau ini replika spoon. Replika spoon ya? Iya. Susah ngedapetinnya soalnya ya? Sekarang kayaknya iya deh, agak susah ya. Terus kayaknya kalau gua misalkan pun dapet spoon asli, nggak mungkin gua cat kayaknya ya. Iya sih. Iya, bener. Sayang juga. Bener juga karbon ya. Iya, itu dia. Dari situ boleh ceritain dulu nggak nih spek velg sekarang nih? Ini berubah-ubah mulu nih velg ini. Bukan main. Aduh. Dan jarang banget lihat yang finishingnya kayak gini. Boleh ceritain dulu nggak? Boleh. Kalau ini aslinya adalah Dunlop CPR. Atau nama lainnya Sprint Hard CPR. Tapi itu biasanya beda di warna. Kalau Dunlop itu dia basicnya face-nya silver. Nah, cuma ini akhirnya gua rubah. Gua semuanya high polish. Jadi sampai surface-nya pun catnya gua habisin, permukaan kulit jeruknya kita flatin. Akhirnya jadilah kayak gini. Bener-bener. Ini bagus banget pada saat dilihat langsung dan somehow malah kelihatan makin mahal nih velg jadinya nih. Thank you. Nah, dengan finishing kayak gini nih karena kan akan memakan waktu lama nih karena lama, bener. Jatuhnya pakai mesin atau hand polish? Kalau waktu ngilangin kulit jeruk pasti pakai mesin. Tapi kalau kita udah mulai ngepolish, itu bisa pakai tangan. Kalau tangannya kuat ya. Kalau enggak, kita pakai bantuan pakai bor itu bisa bantu. Jadi kita bisa bantu pakai alat. Nah, kalau secara spek apa nih spek ukurannya? Ini lebarnya 6,5, offsetnya 35. Offset 35, lebar 6,5 dengan ukuran ban? Ukuran ban 205, 50, 15. 205. Ini ring 15 jadi. Di sini karena dengan fender ini spacer atau? Oh, ini pakai adapter mas, kanan kiri. Iya. Udah nggak bisa pakai spacer. Jauh soalnya sebenarnya. Banget ya. Waktu begitu pasang kan gue belum fitting tuh. Waduh, ceburnya udah kayak
apa ya, kayak danau ya. Oke, tapi kalau di belakang langsung ya? Yang belakang gue cuma pakein spacer knock aja. Oh, spacer knock aja, jadi sedikit lah. 6,5 dengan ET35. 6,5 spacer sedikit jatuhnya baru segini. Bener, ya? jatuhnya ukuran segitu. ban square. Sama square, 25, 50, 15. Oke, menarik. Gitu. Oke, terus apa lagi nih samping? Side skirt? Side skirt ini gue pakai punyanya Vario. Oh, ini Vario, ya? Vario yang facelift, Vario 2000. VTIS ya? Iya. Bukan VTIS. Oh, belum VTIS ya? Jadi masih ya? EK. Oke. EK tapi yang EK 2000. Terus gue fittingnya harus dirubah sih, harus ada yang dipotong-potong sedikit, Mas. Oh, potong-potong sedikit iya. Ya? Karena memang lebih panjang ya kalau itu ya? Sedan lebih panjang. Oke. Sistem pengereman ada di upgrade? Sistem pengereman ada, untuk semuanya sudah brake line. Oke, braided brake line. Braided brake line. Kemudian untuk rem depan ini gue pakainya endless big brake kit. Oke. Ini plug and play untuk Estilo. Plug and play. Ini Super Micro 6. Oke, kampas remnya tetap bawaan endless atau udah upgrade lagi? Gua ganti endless lagi, upgrade, tapi gitu. Oke. Untuk gitu. shock breaker? Shock breaker gue pakai ISC. ISC nih ya? Oh, ini baru banget ganti nih ya? Baru banget ganti. Karena apa? Sebelumnya kenapa? Sebelumnya itu sebenarnya gue pakai udah cukup lama kan. Oh, udah mulai berumur lah ya? Udah mulai berumur, jadi gue pikir ya udah kita sekalian upgrade deh gitu. Oke. Walaupun sebenarnya masih bisa dipakai sih, nggak masalah. Nggak ada masalah juga. Cuma ya? gatel aja gitu kayaknya, ganti deh. Kebiasaan emang kalau anak mobil nih. Ada aja yang dicari-cari alasan. Iya. Oke. Kalau baut rodanya apa sih nih? Ini baut roda ini pakainya tipenya yang Formularis ya. Menarik ya bentuknya ketemu di velg ini ya. Iya, ketemunya lucu sih. Ini spoiler belakang apa nih? Ini sama dari produk Positive Vibes. Produk sendiri lagi. Produk sendiri lagi. Boleh banget nih, banyak banget sekarang kita nge-review mobil, barang-barangnya banyak yang punya produk sendiri nih. Iya. Boleh ceritain lagi nggak? Ini basicnya desain sendiri juga ya? Ini desain sendiri semua. Oke. Nah, kalau ini wing itu kita ini kan istilahnya double stage gitu ya. Oke. Jadi dia di tengahnya ini kan lubang nih. Aha. Nah, ini sebenarnya flapnya ini bisa dilepas. Oke. Bodinya jadi FRP. Oke. Untuk flapnya ini dari Infused Carbon. Infused Carbon. Oke. Boleh ceritain nggak? Gua agak biar semuanya juga tahu dan gue juga belum tahu. Infused Carbon tuh gimana sih? Nah, kalau karbon itu jadi kan untuk bikin sebuah carbon fiber produk itu tuh caranya ada macam-macam. Oke. Ada yang hand layup. Oke. Nah, hand layup itu apa sih? Istilahnya kalau orang biasa tuh bilang karbon cocol. Oke. Jadi kita punya carbon sheet, terus kita punya kuas dan punya resin, kita cocol. Oke. Ya kan? Nah, kita cocol sampai ada yang bintik-bintiknya hilang, rapi. Terakhir baru dipoles. Oke. Nah, artinya apa? Artinya si carbon fiber itu dia nggak punya konsistensi yang presisi setiap produk. Berubah pasti. Pasti berubah tergantung cocolan kita di hari itu. Oke. Nah, sedangkan kalau carbon infused ini sebenarnya sebuah cara untuk menghasilkan sebuah produk carbon fiber yang sebenarnya secara kualitas mendekati ke dry carbon. Oke, dan produknya produksi massal. Dan produknya bisa diproduksi massal dengan perbandingan resin dengan si karbon itu mendekati 1:1. Jadi kalau benar-benar kita ngomong dry carbon, dia itu karbonnya sendiri udah satu stage lebih awal. Artinya apa? Si karbon itu dia udah ada resinnya di dalamnya. Jadi istilahnya tuh pre-pack karbon. Jadi dia udah ada resin, tinggal kita taruh ke molding, kita oven, dia akan mengeras langsung. Kalau ini sistemnya infused, jadi kita karbon udah masuk, kita masukin ke packnya kita, plastik gitu ya modelnya. Ntar kita inject infuse ke si resinnya buat disedot di ujung sana. Jadi dia meratanya bener-bener kayak ke press gitu, Mas. Iya, makanya nggak kelihatan keriting, nggak kelihatan apa. Nah, gitu. Semuanya ya. Iya. Oke. Dan karakter khasnya kalau kita perhatiin, kalau kita yang infused carbon, dia punya pattern itu tampaknya akan lebih flat, kayak nggak 3D gitu loh. Oke. Kalau juga nggak keriting, nah, twisty gitu ya. Betul.
Nah, dari semua itu, sekarang kita boleh ceritain dulu nggak nih positive vibes untuk spoiler belakang di Estilo ini berapa harganya? Untuk spoiler belakang kenapa? Iya, harganya berapa? Oh, sorry. Untuk harganya di 7 juta. 7 juta 7 ya? juta. Oke, dia hanya satu spek aja ya? Satu macam aja, satu dia macam. bisa di-adjust atau cuman apa sih, Mas? Sebenarnya sih awalnya kita bikin bisa di-adjust. Mhm. Cuma sampai detik ini gua lihat customer yang beli pun nggak pernah di-adjust. Oke. Jadi ini flapnya tuh bisa, tadinya kita bikin ada 2 settingan. Oh, Ini bisa lebih turun. oke. Cuma gua lihat orang kayaknya paling populer posisinya di sini. Di sini, Akhirnya akhirnya kita bikin satu titik ini aja. Oke. Gitu. Dari spoiler itu udah, terus apalagi nih belakang? Ini ngelihat lampu belakangnya sebenarnya agak jarang juga ya, kayaknya Estilo biasanya lampu sana kuning, Iya. putih nih. Sebenarnya kalau lampu nih ya, Hmm. Estilo itu memang mau US version, mau Europe version gitu ya, semuanya Kuning. ada kuning. Oke. Kalau yang ini Taiwan version. Fashion. Tapi kenapa emang pengen ganti? Emang lebih terlihat lebih clean jatuhnya? Jadi kalau gua tuh emang pengen keliling itu kayak monokrom aja. Oh, polos aja. Polos aja Oke. gitu, kayak putih ya Nggak putih terlalu aja. banyak warna lah. gitu Bener. ya. Oke, dapet aja ya. Iya. Banyak. Tapi secara bentuk memang sama aja dengan Sama OLED plek, nih ya. sama plek, sama Oke. plek, bener. Terus apalagi nih di sini nih? Kalau di Wiper belakang, delete. ya wiper Oh, ini delay, knalpotnya tadi ya. knalpot pakai spoon, Oke. terus gua pakai toe hooknya JS Racing. JS Racing. Betul. Oke. Gitu. Boleh buka bagasi nggak? Boleh dong. Lihat ya. Iya. Dalam sih benar-benar trondol ya. Trondol, bener. Kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya sih kalau ini kan memang project belum selesai. Oh, masih sambil berjalan. Masih berjalan. Oke. Jadi sebenarnya mungkin secara eksterior gue udah bisa bilang hampir selesai. Ya tinggal detail-detailnya gitu ya. Kalau di dalam memang gue belum sentuh sebenarnya. Oke. Jadi rencananya sih ke depannya gue mau ini akan tampak OM, padahal nggak OM gitu ya. Oke. Jadi kita bikin flat aja. Oh, oke. Gitu. Mau diflatin aja. Karena gue sebenarnya seneng banget sama Porsche. Dan gue suka kayak contohnya GT3 RS itu kan belakangnya juga dia half cage, gini, tapi dia flat. Iya. gitu ya. Nah, gue targetnya pengennya kayak gitu nantinya. Oke. Gitu. Untuk monkey cage ini, half cage ini custom di. Custom, bener. Ini welded ke body. Oke. Bikin di mana kalau ini? Kalau ini bikinnya di Riverside. Oh, Bengkel Riverside. rally Iya, Riverside. memang udah terkenal sih. itu Iya, dulu ya. rapi banget untuk dia las-lasannya bagus banget. Betul. Gitu. Oke. Udah ngebahas ini, sekarang kita ke dalam deh, pengen lihat Ayo, dalamnya aja boleh. langsung, yuk. Sip, Kita tutup aja ya. boleh. Oke, gua tutup ya. Oke, sekarang kita ada di interiornya nih. Dari bagian eksterior, bagasi udah semua. Kita lanjut ke interior deh. Yes. Di interior sendiri nih, upgrade-nya udah kelihatan dari setir, terus juga Davy gauge, shift Shift knob, knob, jok. nih. jok. Boleh ceritain dulu Kak? Boleh. Speedometer juga nih kayaknya unik juga nih. Mau Oke. ceritain yang mana dulu deh? Bebas. Setir dulu mungkin. Oke. Boleh ceritain nih setirnya apa? Kalau setir ini Mugen. Sebenarnya ini nggak unik sih. Oke. Masih banyak. Masih banyak. Cuma dia udah discontinue kalau nggak salah. Oke. Ini masih dapat baru ya? Ini dapat apa baru. sih ya? Dapat baru. Oke. Nah, terus yang ini kebetulan sweat. Karena lebih jarang yang sweat atau memang dia ada berapa macam? Sebenarnya ada yang leather, ada yang sweat. Oke. Cuma gue somehow lebih suka yang sweat ya. Oke, Cuma oke. nggak enaknya sweat itu gampang kotor. Betul. Jadi lama-lama ngebotak. Iya, gitu. bener. Kalau mau bagus sih pakai sarung tangan, cuman Bener. kayaknya pakai sarung tangan terkadang merasa lebay. Iya. Ada sih caranya satu lagi biar lebih awet. Aha. Yang penting sering cuci tangan. Oh, Kalau iya. tangan lengket, Betul-betul. nempel biasanya Iya dia sih, langsung bobo. botak, iya. Iya. Bos kit, start semuanya langsung plug and play. Plug and play. Oke, dari setir, Setir. speedometernya apa nih? Speedometer gua custom. Oke, Speedometer gua custom. dialnya ya. Dialnya Oke. sampai dia punya gauge-nya juga ganti. Oh, ini sebenarnya gauge-nya ganti. Ganti. Karena kalau standarnya RPM-nya nggak sebanyak ini ya. Iya, Sebenarnya satu untuk gauge-nya mengakomodir itu. betul. Jadi ini semuanya tiga-tiganya Hmm. ganti semua. Oh, gitu. Oke, Jadi ini apa dialnya printing sendiri. betul.
Untuk gauge-nya ganti, tapi ini pas putarannya semua. Sama, udah aman. Sebenarnya di sini semua. kan ada yang bisa bikin custom, tapi kita desain sendiri bisa. Oh, oke. Gitu. Menarik. Boleh tahu tempatnya? Boleh. Itu ntar namanya di Sakspeed. Oh, Sakspeed. Nah, doi bisa bikin. Menarik banget. Gitu. Apa nih? Apa namanya konsepnya ngasih di RPM merah gitu-gitu? Sebenarnya sih gue seneng karena uniknya aja. Personalisasi aja. Cuma merah tuh sebenarnya gimana ya? Mungkin lucu aja, iya gitu. Ya? Sebenarnya sih kalau bodi luar kan cenderung abu-abu ke hijau ya. Mestinya sih warnanya ke situ ya. Cuma buat gua kalau di Gauge sih, misalkan warnanya lari nggak masalah karena kan tetap itu buat tambah detail aja sih. Sebenarnya basically ini juga arah-arahnya kayak ke arah Porsche ya. Iya, Porsche bener. juga begitu kan. Iya, benar. Oke, menarik nih. Bener. Lanjut lagi. Terus Davy Gauge. Davy Gauge. Ini barang jarang atau enggak? Sekarang jarang karena katanya sih udah discontinue juga. Gue juga baru tahu 2 minggu lalu katanya udah discontinue. Iya. Ini direlakan untuk apa sampai dibela-belain nggak punya head unit nih jadi demi ini kepala. Bener. Oke, dia bekerja dengan semuanya bekerja nih ya. Semua bekerja. Di sini ada temperatur, oil temperatur gitu-gitu. Iya, bener. Ini pressure-nya untuk bensin. Oli. Apa namanya? Instalasi gampang. Gampang kalau ini. Semuanya plug and play, kita dapat wiringnya semuanya. Jadi udah tinggal pasang. Oke. Lanjut lagi, apa lagi nih? Ini short shift shift atau enggak? Ini short shift dari Type R ya. Kalau short shiftnya sih dari Type R. Dapat aja. Plug and play ke sini. Kalau ini plug and play, memang punyanya si ini punyanya Integra. Oh, Integra, memang plug and play juga. Memang plug and play. Terus untuk itu shift knob-nya ini Mugen KW lah ya. Mugen KW. Terus ini sih beberapa panel gue dapat brand new. Ini kelihatan baru nih. Iya, ininya juga brand new. Kacanya ini brand new. Kaca speedometer juga terpisah. Dapat brand new. Beberapa item brand new. Apa yang paling sulit? Ini susah banget. Panel AC ini ya? Panel AC ini gua rasa sih hampir nggak ada lagi lah. Mungkin ada. Nah, waktu itu gue tiba-tiba dia yang nawarin. Mas mau nggak? Iya. Gue lagi nggak nyari tuh. Lu mau nggak nih? Gue ada panel AC baru. Hah? Ya boleh lah, sikat gitu. Gue pikir. Soalnya yang punya gue yang lama sininya pecah. Penyakitnya begitu. Jadi hoki banget gue dapet. Boleh tahu nggak berapaan sih harganya? Kalau yang ini, kalau masih harganya waras, mestinya di bawah 1 juta ya. Mestinya. Cuma kalau sekarang nemu, ya suka-suka deh. Iya, kayaknya sih gitu ya. Terus yang itu juga baru. Isi AC-nya. Isi AC baru. Itu juga hoki aja sih. Hoki-hokian. Rata-rata pada pecah kan? Pada udah kurang seger lah. Terus kalau seatnya ini apa? Ini tuh sebenarnya copotan Corvette ya. Oh iya. Iya, gue dapet sih dari saudara sebenarnya. Cuma ya udah pakai aja dulu karena seat asli gue juga belum siap gitu. Gitu. Rencananya sih ini bakal bucket kanan kiri. Tapi gue custom. Jadi biar senada dari luar kan udah positive vibes. Nah ini ceritanya Recaro positive vibes gitu. Cuma tulisan stitchingnya. Boleh juga. Gitu. Cuma masih on progress. Recaro. Iya. Betul, di retrim. Oke. Apa nih rencana ke depannya nih? Kalau tadi eksterior bilang udah hampir selesai, tapi kalau interior rencananya apa aja sih? Oke, kalau interior, kalau yang kelihatan sekarang ini menurut gua masih belum rapih ya mobil ya. Terus kayak beberapa part mungkin kayak gini nih, gua mesti rapihin lagi door trimnya. Habis itu kita lihat bagian belakang masih ada panel yang terbuka, belum tertutup. Pilarnya juga itu masih perlulah sentuhan gitu. Walaupun gua belum sentuh lagi. So far soalnya sampai titik ini gue udah ngerasa mobil ini udah nyaman banget buat dipakai.
Gitu. Oke. Langsung aja deh, kalau kita mungkin gua tadi nggak nanyain semua satu persatu soal harganya. Betul. Tapi effort lo untuk ngebangun ini nih udah habis berapa sih? Wah, kalau ngomongin habis berapa ya? Sebenarnya sih habisnya dalam banget. 500 lebih? Lebih sih sebenarnya. Wah. Kalau ngomong ya. Gokil. Oke, ya kita tahu juga soalnya jatuh bangunnya pada saat mobil ini bengkel cat bertahun-tahun, terus mesin dari utuh sampai pecah, ganti mesin lagi segala macam kayak gitu-gitu ya. Cukup 500 juta pasti lebih, dan waktunya, nah, hanya uang ya. Betul. Waktunya yang dikuras nih kayak sampai gitu ya. Maksud gua ini udah berjalan mobil kan kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun ya. Setelah terakhir jadi ya. Kalau setelah terakhir jadi mungkin ini baru sekitar hampir setahun. Oh, baru hampir setahun. Baru hampir setahun. Jadi kemarin tuh dari urusan bodi dan selesai bisa jalan itu butuhnya kurang lebih 3 tahun. Oke. Jadi kayak 3 tahun itu menurut gue bukan waktu yang sebentar ya. Iya, benar. Lu ngerasain yang namanya mimpi, tiap hari mimpi naik mobil yang lu pengen. Oke. Pas bangun ya belum ada. Belum ada. Aduh. Oke, ya udah nih. Thank you banget udah sharing. Thank you banget. Modifikasinya. Thank you banget. Mungkin ini bisa jadi inspirasi, tapi kita ngobrol balik di luar aja deh ya. Boleh, siap. Nah, itu jadi hasil modifikasinya Mas Reno nih buat Honda Estilo-nya. Terima kasih banget udah mau datang ke sini ya, Terima Mas Reno. kasih banyak, Mas. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman juga yang pengen modifikasi Estilo-nya, karena ternyata modifikasi Estilo ini memang harganya naik karena barang-barangnya pun juga jadi mahal di sini spare part-nya ya. Benar, kan? benar. Dan bagi teman-teman yang juga tertarik dengan produk Positive Vibes, nanti kita akan taruh linknya di kolom deskripsinya ya. Terima kasih Mas Reno. Thank you banget, Mas. Jangan kapok diundang lagi nanti ya. Siap pastinya. Oke, jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia, dan main-main ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau bisa kunjungi langsung ke OLX Autos untuk mencari mobil bekas impian Anda yang sudah dijamin oleh OLX. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.